Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Bangun subuh, sholat, bantuin emak, kemudian beresin tempat tidur, mempersiapkan buku-buku yang akan dibawa ke sekolah. Kemudian sarapan, kadang juga tidak. Terus pergi ke sekolah. Sampai di sekolah belajar, babi bu dengan kawan-kawan, istirahatnya ngelirik cewek yang jadi gebetan. Masuk kelas lagi, belajar. Kemudian bel pulang sekolah menjadi tanda pemersatu siswa-siswi yang tidak begitu suka duduk di bangku panas sekolah. Ya, tidak semua orang sepertiku. Untuk yang satu ini mohon jangan ditiru. Aku memang tidak begitu suka berada di dalam kelas dan belajar. Pulang ke rumah siang hari ketika panas sedang terik-teriknya. Seterik hatiku yang tahu ternyata cewek gebetanku sudah ada yang punya. Atau pulang sore hari ketika mengikuti salah satu kegiatan sekolah atau ekstrakurikuler. Dan sampai di rumah, berganti pakaian, makan, beristirahat kalau sempat. Mengerjakan tugas yang sebenarnya aku tidak mampu untuk mengerjakannya. Hanya ingin terlihat pintar saja di mata emak. Aku tahu emak suka mengintip kamarku sesekali untuk mengetahui anak kesayangannya sedang melakukan apa. Malam harinya adalah waktu yang paling aku sukai. Selepas sholat maghrib, biasanya di malam-malam tertentu bersama dengan saudara-saudaraku, kami akan pergi mengunjungi masjid-masjid yang sedang mengadakan majelis. Walaupun keadaan listrik belum merata seperti sekarang ini, jalanan pun masih berupa jalanan kerikil berbatu dihiasi semak belukar, tapi tak mengurungkan langkah kami untuk datang. Aku, Fahrul, dan Zen akan mengunjungi Masjid Nurul Iman yang jaraknya 1 kilo dari kediaman kami. Biasanya kami akan berjalan kaki, pulang dan pergi. Datang ke majelis membuat kami pulang sampai tengah malam. Tapi kami melakukannya dengan ikhlas dan senang hati. Apalagi bisa bertemu dengan kawan-kawan dari kampung lainnya dan bisa berbagi cerita di sepanjang jalan menuju ke masjid sambil membicarakan hal apapun, mulai dari sekolah, PR, sampai acara televisi yang belum begitu banyak salurannya kala itu. Kami sholat Isya di Masjid Nurul Iman dan majelis dibuka sesaat setelah hujan dan gemuruh datang secara bersamaan. Hujan juga ditemani angin kencang, sampai kami yang berada di dalam masjid merasa sedikit takut. Beberapa jam kemudian majelis selesai, tapi cuaca yang tidak bersahabat tadi belum usai juga nampaknya. Jam menunjukkan pukul 11:15 malam. Tapi keadaan di sekitar kampung mendadak menjadi sunyi senyap. Dan sepertinya sebagian orang yang berada di rumah sedang menghangatkan diri mereka di dalam selimut. Kami pulang beramai-ramai sambil tetap bercerita tentang apa yang disampaikan Ustadz Yahya di kajian majelis tadi. Celoteh suara satu dengan suara lainnya masih terdengar tipis-tipis.
Sampai masing-masing dari kami mulai memisahkan diri di jalan dan persimpangan yang berbeda. Dan akhirnya tinggal kami bertiga saja yang harus berjalan kira-kira beberapa puluh meter lagi menuju rumah. Kami keluar dari jalan besar dan menuju jalan yang lebih sempit lagi. Cuaca benar-benar dingin. Mungkin secangkir kopi hitam akan dapat menghangatkan tubuh dan bibir yang sudah mulai menggigil. Cuaca begini biasanya ada yang suka nongol nih. Celetuk Zen yang terkenal iseng dan jahil di antara sepupuku yang lain. Iya, ingat nggak bulan lalu saat kita ke majelis kajian Ustadz Maun yang pulangnya kehujanan juga? Yang kita lewat rumahnya Buyut Mina, kita lihat apa di pagarnya? Sambung Fahrul, sepertinya mereka berdua sedang berusaha menggoda aku. Si Fata mulai ketakutan tuh, kata Fahrul sambil tertawa terbahak-bahak sampai nafasnya tersengal. Shh, sudah, tidak baik bercanda sudah tengah malam begini, kataku mencoba menghentikan kegaduhan mereka berdua. Selanjutnya kami berjalan dalam hening dan diam. Hanya suara hujan yang membasahi tanah saja yang menjadi teman. Sebentar lagi kami akan melewati rumah buyut yang dibicarakan sepupu-sepupuku tadi. Ya, rumah Buyut Mina. Rumah yang paling lama berdiri di antara rumah-rumah yang lain di sini. Rumah tua yang sudah tidak sempurna lagi bentukannya. Rumah yang selalu dicap angker oleh sebagian masyarakat. Tapi memang kenyataannya demikian dan tidak dibuat-buat. Aku pun menjadi saksinya. Suara berderit dari pagar besi tua rumah Buyut Mina membuat kami bertiga menelan air liur. Sejauh ini tidak terjadi apa-apa. Kedua sepupuku pun tak mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai, lari, ada hantu pukang, teriak Zen kepadaku dan Fahrul. Aku yang kaget mendengar teriakannya ikut tunggang langgang. Bagaimana tidak? Rumah Buyut Ina memang menjadi tempat langganan munculnya sosok hantu pukang. Memang dari arah beberapa meter sebelum rumah itu, aku sempat mencium aroma singkong. Ini pertanda tidak baik. Aku membatin seperti itu. Dan benar saja, aku sempat melihat sebentar penampakannya. Bagian kaki antara paha sampai ke betis saja. Tidak ada wujud lainnya. Itulah kenapa orang-orang di sini menamainya hantu pukang. Biasanya dia akan menampakkan diri di cuaca yang basah dan dingin seperti ini. Di jam-jam tengah malam dan bergoyang-goyang di atas pagar rumah Buyut Mina. Ini sudah yang ketiga kali aku melihatnya. Kami masuk ke dalam rumah. Baju kami basah antara air hujan bercampur dengan peluh yang tak kalah banyaknya. Aku meneguk air, mencoba menenangkan degup jantungku yang memburu. Kami mengganti pakaian dan tidur bertiga di ruang depan. Sebelum tidur kami sempat membicarakannya. Tapi akhirnya kami terlelap dengan pemikiran-pemikiran kami masing-masing. 1 minggu kemudian saat ada majelis lagi, hanya aku dan Muktam saja yang pergi. Muktam adalah tetangga sebelah rumahku.
Fahrul dan Zen tidak ikut ke majelis karena sedang tidak enak badan. Aku tidak tahu apakah yang mereka katakan kepadaku itu alasan yang sebenarnya atau hanya dibuat-buat saja. Malam ini cuaca bersahabat, tidak hujan. Langit cerah bertabur ribuan bintang di angkasanya. Dan bulan pun bersinar sangat indah. Dan seperti biasa, pulang dari majelis memang jamnya hampir selalu tengah malam. Hening sekali, walau tidak hujan. Aku dengar bibir Muktam melafazkan sholawat. Aku pun mengikutinya. Suasana berbeda mulai nampak ketika kami memasuki jalan yang menuju rumah angker itu. Mau bagaimana lagi, memang hanya jalan ini yang harus dilewati untuk menuju ke rumah kami. Sepertinya aman. Muktam berhenti menyenandungkan sholawat sambil melihat kanan dan kiri. Aku pun sempat melirik beberapa detik rumah ini. Andai saja kalau diberi penerangan yang cukup, mungkin rumah ini akan lebih ramah untuk dilihat. Aku membatin lagi. Tak kucium aroma yang biasa menguar. Dan juga tak terdengar decitan dari pagar besi tuanya. Aku berjalan bersebelahan dengan Muktam. Kami menoleh ke sisi kiri, ke arah jendela rumah Buyut Minah. Tampak ada bayangan berkelebat di sana. Kami langsung membuang muka. "Kamu lihat gak, Tam?" Tanyaku kepada Muktam yang sempat terhenyak karena melihat sekelebatan itu. "Udah yuk, lanjut aja. Bentar lagi nyampe kok," jawab Muktam. Aku menyetujuinya dan kami tetap meneruskan perjalanan. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara seperti dahan yang jatuh berat dan banyak dari batangnya. Tapi tidak ada. Sekali lagi kami menoleh ke rumah itu, mencari sumber suaranya. Takut-takut kalau ada pohon yang roboh atau apa. Aku teringat kalau malam ini malam Jumat. Seketika perasaan hatiku menjadi tidak enak. Selanjutnya aku juga mendengar seperti suara langkah kaki yang mengenakan bakiak. Suara keletakannya khas sekali. Pletok, pletok, pletok. Aku dan Muktam menolehkan kepala ke arah belakang. Tapi kami tak menemukan siapa-siapa di sana. Ke kiri dan ke kanan pun tidak ada siapa-siapa. Aku mengatur nafasku kembali. Mencoba menatanya agar bisa sedikit normal. Sampai kemudian ada tepukan di bahuku. Ketika untuk sepersekian detik aku termangu di situ. "Nyariin ya," kata suara tanpa wujud itu menggema di seluruh gendang telingaku. Hanya terlihat potongan paha dan betis saja yang terpampang nyata di hadapanku. Di bawah lampu jalan yang berwarna kekuningan, membuat mataku keliengan, lututku gemetar hebat. Pertahananku runtuh dan akhirnya aku jatuh pingsan. Hantu Pukang, entah disebut penampakan sosok atau apa. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Yang kami lihat hanya sepotong bagian paha sampai betis saja,
yang biasa tercontal-cantel di atas pagar. Kehadirannya ditandai oleh bebauan singkong yang merajalela di sekitarannya. Itulah saat terakhir aku melihat hantu Pukang. Setelahnya sampai setua ini tidak pernah lagi. Apa mungkin hantu Pukang sudah kalah saingan atau tergerus dengan hantu-hantu yang lebih up to date dan modern saat ini? Entahlah, wallahu a'lam bishawab. Aku hanya selalu terkenang dengan ucapan Ustadz Yahya yang pernah mengisi majelis kajian di Masjid Nurul Iman ketika hujan deras melanda. Begini beliau berkata, manusia makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak makhluk yang diciptakannya. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see